Pondok Pesantren Al Zaitun lagi-lagi memicu aksi unjuk rasa. Ajaran agama di Pondok Pesantren Pimpinan Panji Gumilang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah marah anaknya dirundung netizen. Sungguh malang nasib siswi SMP di Subang, Jawa Barat ini. Ia harus dirawat intensif di ruang ICU RSUD Subang karena mengalami pendarahan akibat diperkosa 4 pria. Peristiwa naas itu terjadi pada 18 Mei 2023. Korban yang kala itu diajak saudaranya membeli makanan justru dibawa ke sebuah pabrik penggilingan lalu dicekoki minuman keras. Di saat itulah keempat pelaku memerkosa korban. Polisi telah menetapkan 3 dari 4 pemerkosa sebagai tersangka. Dari 3 tersangka, polisi hanya menampilkan 1 tersangka dewasa karena 2 tersangka lain masih di bawah umur. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya ponsel dan pakaian. Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman pidana penjaranya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Sementara itu, kondisi korban kian hari kian menurun. Setiap hari korban bahkan harus mendapat transfusi darah dan trombosit sebanyak 5 kantong. Korban didiagnosis menderita penyakit langka anemia aplastik. Jadi memang ini ada luka di saluran organ intim, jadi memang butuh penanganan karena kaitannya dengan perdarahan ini. Dan kita sudah transfusi 9 labu trombosit, 6 labu darah lengkap, dan 3 labu sel darah merah. Tapi kondisi memang masih belum stabil. Kini korban dirujuk ke RSHS Bandung untuk menjalani perawatan lebih intensif. Untuk pemulihan psikologis dan mental, korban didampingi psikolog dari Dinas P2KB dan PPPA Subang. Asyhadu an la ilaha illallah. Avenu shalom alehem. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang lagi-lagi membuat publik geger. Saat menyapa simpatisan yang sedang berjaga di depan gerbang utama Ponpes, Panji Gumilang menyempatkan mengelus 5 anjing penjaga. Ini bukan pertama kali Ponpes Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang menarik perhatian publik. Saat didemo pada Kamis 15 Juni, jamaah Ponpes Al Zaitun justru menyanyikan Aleichem Shalom, lagu berbahasa Ibrani. Panji Gumilang bahkan sempat mempertanyakan kehadiran para pendemo. Hanya sayang, pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya. Omong doang. Ngomong 3.000, yang datang itu 60 pasang kaki. Artinya 30 orang. Saat melaksanakan sholat Idul Fitri, barisan atau saf sholat renggang dan berjarak. Saf jemaah perempuan dan laki-laki juga bercampur. Tak hanya itu, muazin yang mengumandangkan azan justru menghadap ke jemaah dengan gerakan tertentu. Asyhadu an la ilaha illallah.
Pernyataan Panji juga kerap kali dinilai menyimpang, salah satunya soal Al-Quran. Tahun awal berdiri Ma'had ini sudah menganjurkan baca. Mengapa? Nabi Muhammad juga sudah mendeklar Zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Prewek itu nggak ngerti. Atas berbagai kontroversi ini, MUI Indramayu mendesak pemerintah segera turun tangan mengatasi polemik di Ponpes Al Zaitun. Jangan ikut berpendidikan di Al Zaitun. Sebab ketidaksamaan akidah, tidak ada kesamaan cara pandang dalam rangka beribadah, syariat-syariat yang dilakukan oleh mereka. Pada 21 Juni, rapat membahas soal Ponpes Al Zaitun pun digelar di kantor Kemenko Polhukam. Dalam rapat hadir juga Sekjen Kementerian Agama, perwakilan Kemendagri, perwakilan Kejaksaan Agung, Polri, dan BIN. Kapal selam wisata yang hendak melihat bangkai kapal Titanic hilang kontak di Samudra Atlantik sejak 18 Juni lalu. Kapal selam bernama Titan tersebut membawa 5 orang. Saat hilang kontak, selain kapten, kapal mengangkut seorang traveler terkenal asal Inggris, 2 anggota keluarga pebisnis asal Pakistan, dan seorang ahli bangkai kapal Titanic. But then, obviously with that water column being so thick, water isn't like a big bowl of water. It will be stratified, have different layers of salinities and temperatures. So if the substance somewhere in that water column, it could be drifting around in a predictable way. 5 hari masa pencarian, tim masih kesulitan melacak kapal selam Titan karena dasar Samudra Atlantik mencapai kedalaman 3.810 meter. Sementara petugas harus melakukan pencarian di wilayah seluas 26.000 km persegi. An ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the families. Emosi para pedagang pecah saat petugas Satpol PP datang untuk menertibkan dagangannya di Pasar Perabotan Rumah Tangga Rawabunga, Jatinegara. Aksi unjuk rasa yang dilakukan massa di depan Pondok Pesantren Al Zaitun ricuh. Massa memberikan 6 tuntutan, salah satunya meminta negara turun tangan dalam kasus dugaan aliran sesat yang terdapat di Al Zaitun. Kita tetap satu komando. Kita tetap satu komando di bawah Korlap dan Polhum. Massa yang merangsek masuk mendorong barikade polisi. Aksi saling dorong antara massa dan polisi pun tidak terhindarkan. Polisi bukan kawan.
Ketegangan ini terjadi saat massa mencoba membubarkan paksa pengajian yang digelar tanpa izin. Warga menolak pengajian ini karena materinya diduga menanamkan ajaran khilafah dan bertentangan dengan NKRI. Keadaan semakin memanas karena jamaah tetap melanjutkan pengajian. Indonesia yang pada era zaman Presiden Soeharto. Aparat desa dan Babinsa turun tangan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Selanjutnya kita tutup tangan kiri dengan bacaan keras karena Emosi para pedagang pecah saat petugas Satpol PP datang untuk menertibkan dagangannya di Pasar Perabotan Rumah Tangga Rawabunga, Jatinegara. Orang tuh dikasih waktu SP3 tuh minta ini kayak bikin dulu nyari tempat. Ini sehari 2 hari boro-boro. Mereka bahkan nekat menghalangi alat berat yang digunakan untuk merobohkan lapak. Para pedagang mengeluh waktu yang diberikan untuk mencari tempat baru hanya 2 hari. Yang ngusir manusia, tapi tidak nyatin. Sementara petugas menyatakan telah memberikan surat peringatan hingga 3 kali. Para warga di Pocoleok, Kecamatan Satarmese, ini menolak proyek energi, geotermal atau panas bumi. Warga bahkan nekat mencegah kedatangan aparat dan petugas yang akan mematok batas pembangunan proyek geotermal. Kericuan antara warga dengan aparat TNI dan Polri tidak bisa dihindarkan. Aksi dorong-mendorong antara warga dan aparat pun terjadi. Ini ibu terpaksa harus digendong karena pingsan di tempat kejadian. Keterlaluan ini. Inilah detik-detik sejumlah perempuan yang sedang berfoto diterjang ombak di pantai Puloet. Ombak tiba-tiba datang menghantam mereka saat sedang membuat konten. Tren konten ombak di dekat tebing di pantai Puloet saat ini memang tengah digandrungi. Namun aksi ini sangatlah berbahaya untuk dilakukan. Hah? 50 ekor kambing terkapar di pinggir jalan tol Ngawi, Kertosono, KM 579 setelah mengalami kecelakaan. Mobil pick-up yang mengangkut kambing kurban dari Madiun terguling setelah pecah ban. Akibatnya, 2 orang terluka, 2 ekor kambing mati di lokasi kejadian dan kambing lainnya terluka. musibah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Warga di sekitar Jalan Samanhudi ini panik dan ketakutan saat melihat 2 ormas saling serang. Astagfirullah. IPK. Ya Allah, astagfirullah. Beberapa anggota ormas bahkan bentrok dengan membawa senjata tajam dan senjata api. Warga berharap polisi dapat meredam emosi kedua kubu agar tak membahayakan. Waduh, pakai senjata api. Mas, gak usah kayak gini lah Mas, kita mau ke airport Mas. Masalah Anda bukan masalah saya. Ya udahlah, kasih kita pergi aja Pak. Kasih 150 saya kasih jalan. 100 aja ya? 150 nggak bisa, aturannya seperti itu. Tak ada, tunjuk saya aturannya 150 sih, tadi 200, sekarang 150. Sopir taksi konvensional ini tengah memeras wisatawan asing. Pelaku kesal karena korban lebih memilih memakai jasa taksi online. Kalau Anda mau hargai kami, ayo kita ikut ke kantor desa. Iya, saya hargain, tapi ini udah harassment, orang lain semana nggak apa-apa. Ayo ikut kantor desa aja, yuk. Saya udah lambat untuk flight. Menurut pelaku, wisatawan wajib menggunakan taksi konvensional. Jika melanggar, maka turis asing wajib membayar denda. Pelaku yang merupakan warga Bangli ini kini telah ditangkap polisi. Saya naik Gojek, saya tahan tuh bisa buat ini. Kau mulainya apa? Hah? Saya wartawan kok larang saya jangan syuting. Kalau saya tidak mau, saya kan syuting kan ini lokasi terbuka Pak Bupati. Saya kan tidak soalnya Pak Bupati. Bupati Sika ini cekcok dengan wartawan yang tengah melaksanakan tugas jurnalistik.
Peristiwa ini terjadi saat Bupati Sika meninjau lokasi penanaman pilar pada tanah ex-HGU. Saat peninjauan, rombongan juga dihadang masyarakat adat setempat. Warga protes serta menolak rencana pemasangan pilar dan penetapan titik koordinat di atas lahan HGU Nangahale. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah marah anaknya dirundung netizen. Masa anak baik gini dihujat gitu sih? Enak ya? Tapi kalau kemarin aku emosi banget, kalau sekarang aku udah lebih relax. Kalau kemarin aku nggak bisa sih. Aku bener-bener marah guys, soalnya kan kasihan gitu loh dia saat gak ada salah apa. Mungkin gini kok bedanya kan kalau ayah kan ya bapak sih pasti marah juga, kalau kan aku yang ngandung jadi lebih emosi lagi. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah marah melihat komentar negatif seorang warganet yang terus merundung Aminah. Komentar itu datang bertubi-tubi, tak hanya dalam setiap kolom komentar, namun juga pesan langsung. Kalau ibu ngatain sekali mungkin saya masih ya udahlah mungkin apa. Tapi itu ibu setiap hari ngatain. Saya pertama masih sabar, ya udahlah biarlah gini. Cuma makin lama tuh makin ganggu gitu. Motifnya apa sih ibu sebenarnya setiap hari? Ikut kesal dengan kelakuan pelaku, warganet lalu mengulitinya. Rupanya pelaku adalah seorang guru bidang studi bahasa Indonesia dan istri polisi. Perempuan berusia 35 tahun ini juga sudah punya 2 anak. Viral dan identitasnya terbongkar, pelaku bukannya merasa bersalah dan minta maaf, ia malah menantang balik. Ya kita kan nggak ngomongin yang lain, kita lagi ngomonginnya yang ibu ini loh. Pelaku bahkan sempat berkelit saat dikonfirmasi pihak SMP Negeri 2 Siantar. Pelaku mengaku ponselnya hilang. Itu bukan saya. Oke, bukan saya. Nah, coba ibu terangkanlah bagaimana kan gitu kan. Menurut pengakuan beliau, dia itu akun dia di-hack. Karena perbuatannya, suami pelaku juga kena imbas. Anggota polisi di Polsek Kota Payakumbuh itu dipanggil Propam untuk dimintai klarifikasi. Atas perbuatannya, pelaku akhirnya mengakui dan meminta maaf. Saya menyesali atas perbuatan saya. Saya yang merugikan banyak pihak. Saya meminta maaf. Ya sayang, sehat-sehat, panjang umur, semakin pintar jadi anak soleha. Pencemaran nama baik di media sosial bisa dihukum penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 750 juta rupiah. Perundungan di dunia maya juga dialami oleh Putri Sandi Aulia. Ibu mana yang tak marah ketika anaknya dirundung tumbuh kembangnya dan bahkan disamakan dengan binatang. Ketikan kasar netizen di kolom komentar ini membuat Sandi tak kuasa lagi menahan kesabaran. Dari hasil penelusuran Sandi Aulia dan keluarganya, rupanya sosok di balik akun ini adalah seorang perawat di Manado. Sandi Aulia menunjuk Hotman Paris untuk menangani kasus ini. Pasti segala sesuatunya pasti punya konsekuensi, ya Bang ya? Oke. Ya. Jadi Sandi Aulia akan menempuh jalur hukum terhadap seorang wanita perawat di Manado yang dalam medsos diduga mengucapkan kata-kata yang sangat tidak terpuji, tidak senonoh terhadap Putri atau anak sih? Putri. Usai melayangkan somasi, Sandi memilih tidak melanjutkan proses hukum dan menerima permintaan maaf pelaku. Namun, pelaku justru balik melaporkan Sandi Aulia ke Bareskrim Polri atas pencemaran nama baik. Nggak ada damai-damai.
kita nggak suka damai begitu. Kalau mau damai-damai maaf-maafan nggak apa-apa, tapi biar hukum aja. Karena gini, efek dari fitnah itu terhadap klien saya sangat luar biasa. Anak pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga mengalami perundungan di dunia maya. Muhammad Al-Fatih Bilar atau yang akrab dipanggil Baby L kerap mendapat komentar jahat netizen. Para haters begitu pedas menghujat fisiknya. Tak terima anaknya dihina, Lesti dan Bilar tak segan melaporkan pelaku baby shaming ke polisi. Sebenarnya itu akun beberapa akun yang udah saya saya mempelajari beberapa akun ini sekitar mungkin 3 bulan 2 bulan. Saat ini saya merasa bahwa udah kelewat batas gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menaikkan laporan. Tak sekedar dibully, anak Ruben Onsu bahkan sempat mendapat ancaman pembunuhan dari netizen. Ruben Onsu murka lantaran aksi perundungan terhadap Betran Peto dan Thalia Putri Onsu dinilai sudah kelewat batas. Saya marah Bang, karena ini sudah masuk ke ranah kenyamanan anak, kenyamanan keluarga saya gitu. Sarwendah Tan, istri Ruben Onsu, mengkhawatirkan dampak psikologis terhadap anak-anaknya yang masih kecil. Karena psikologisnya dia nantinya gitu, ketika dia merasa pasti tidak aman ketika ada yang ngomong mau ngebunuh dia. Jadi ya menurut aku itu bukan sesuatu hal yang bisa dipakai untuk bercandaan sih. Rupanya pelaku adalah remaja berusia 11 tahun. Motifnya gara-gara saling ejek dengan teman yang mengidolakan Betran Peto. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.